Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, seperti yang kita ketahui, lagi dan lagi kita diperlihatkan robot kuno yang menyala akibat dari suara Drum of Liberation. Walaupun ya, di satu sisi masih ada yang tidak percaya akan hal itu. Karena apa? Karena mereka bertanya-tanya kenapa saat pertama kali Luffy memakai Gear 5 di Egghead, yaitu saat non Lucy, tidak ada adegan seperti itu. Nah, jawabannya simpel ya harusnya. Karena kita sudah 2 kali ditunjukkan kondisi robot kuno itu, harusnya ini bisa dijawab. Yap, kondisi pertama, robot kuno itu matanya hanya menyala. Lalu, di kondisi keduanya setelah mata itu menyala, kemudiannya muncul suara-suara aneh. Artinya adalah ini proses, seperti proses pengisian daya pada handphone. Ya bisa dibilang robot kuno ini sedang dicas saat ini berkat suara Drum of Liberation. Jadi ketika pertama kali Luffy berubah jadi gear kelima di Egghead, itu adalah momen pertama kali robot kuno itu dicas setelah 400 tahun lamanya tidak mendapatkan suatu energi. Dan sama seperti baterai HP yang sudah lama mati total. Atau mungkin kalian pernah tahu ada HP yang matot bentar aja, saat dicas kembali perlu waktu sampai baterai itu bisa menampung suatu daya. Nah, oleh karena itu di sini robot kuno ini juga seperti itu, mengalami proses pengisian daya kembali setelah matot. Jadi harusnya adalah hal yang wajar jika di saat pertama kali Luffy berubah menjadi Nika, tidak ada respon darinya hingga Oda harus menampilkan panel itu. Kemudian ada satu pertanyaan lainnya terkait robot ini, yaitu bagaimana dia bisa bergerak 400 tahun yang lalu. Yap, harusnya kita semua sangat tahu dan sangat paham kalau Nika ini telah AFK selama 800 tahun. User setelah Joy Boy itu adalah Luffy. Jadi harusnya di tahun saat robot itu bergerak, yaitu 400 tahun yang lalu, harusnya tidak ada Nika, bukan? Dan dengan begitu, energi dari mana robot itu mendapatkannya? Dan ya, satu-satunya hal yang paling masuk akal di sini adalah adanya energi alternatif yang bisa didapatkan oleh robot ini selain dari Nika langsung. Dan harusnya ini adalah energi yang dipertanyakan oleh Vegapunk. Dan ya, energi apakah itu? Dimana untuk saat ini tentu saja tidak jelas ya. Namun ada beberapa clue di Egghead ini menurut saya yang sedikit demi sedikit membimbing kita ke arah situ. Yang mana clue pertamanya adalah soal eksperimen Saturn. Yap, belakangan kemarin pada chapter yang lalu kita sangat tahu Saturn mencoba mengekstrak suatu buah iblis. Dan hasilnya adalah kemampuan buah iblis dari Bone ini. Nah, yang jadi menariknya itu adalah entah seperti apa tujuan Saturn melakukan hal seperti itu. Apakah dia pernah mendapatkan suatu referensi dari seseorang yang pernah melakukan hal yang sama, yaitu tanpa memakan buah iblis sekalipun seseorang bisa mendapatkan kekuatan setara dia seperti memakan buah iblis. Bahkan orang usernya tidak harus mati karena hal itu. Yap, menurut saya pasti ada hint clue Oda di sini. Pasti ada alasan Saturn mengembangkan penelitian soal ini, dan pastinya itu bukan darinya. Maksud saya, ide soal ekstraksi buah iblis ini untuk mendapatkan kekuatan tanpa harus memakannya, itu bukan ide dari Saturn. Saturn memang benar dia ada ilmuwan, tapi harusnya tidak sekreatif ini. Buktinya dia sampai harus menyewa Vegapunk. Min, apakah itu dari Vegapunk? Mungkin iya, tapi tahan dulu. Karena ya, Saturn sudah hidup lama dan kita juga menduga atau curiga kalau nih orang abadi sejak 800 tahun yang lalu. Bagaimana jika ide soal ekstraksi buah iblis dan hasil ekstraksinya bisa dipakai layaknya memakan buah iblis itu adalah dari Joy Boy. Lah, kok bisa dari Joy Boy? Nah, ini dia. Dan sebelum kita jelaskan soal ini, terlebih dahulu saya akan jelaskan kalau ada beberapa hal yang menarik jika ekstraksi ini emang berasal dari Joy Boy. Pertama, harusnya jelas Vegapunk terinspirasi darinya. Yap, kita tahu Vegapunk telah membuat Seraphim yang memiliki kemampuan buah iblis dari ekstraksi DNA usernya tanpa harus membunuhnya. Tapi pertanyaannya itu adalah bagaimana bisa seorang Vegapunk tahu soal ini, soal pengetahuan ini? Harusnya jika hal itu hanya diketahui atau dikembangkan oleh pemerintah dunia, harusnya itu adalah info yang sangat minim, bahkan mungkin saja info yang tabu.
Selain itu ya, kenapa pula hanya Vegapunk sejauh ini yang mengembangkan soal proyek itu? Bahkan Caesar pun sepertinya tidak kepikiran akan hal ini. Ya, tenang saja, ada jawaban di sini yang cukup masuk akal dari pertanyaan itu menurut saya. Ingat bahwa dia itu Vegapunk. Ada satu scene yang pernah kita lihat saat Vegapunk tengah membaca dokumen Ohara di Elbaf. Artinya adalah kenapa hanya Vegapunk yang mengembangkan tentang hal ini, lalu di satu pihak yaitu Saturn juga melakukan hal yang sama. Itu semua dari Joy Boy. Yap, itu adalah pengetahuan di era kerajaan kuno. Maka dari itu pula kenapa Vegapunk juga pernah mengatakan di zaman itu sangat maju. Sebab Vegapunk tahu setelah dia membaca dokumen yang ada di Ohara yang kini telah dibawa ke Elbaf. Yang mana dengan kata lainnya adalah Joy Boy pernah mengekstrak buah nikahnya sehingga orang lain bisa berpenampilan seperti dirinya. Dan ya, hasil ekstraksi yang dilakukan oleh Joy Boy itu adalah energi steroid. Yap, dahulu kita pernah membahas soal ini, dan hal ini semakin menarik semakin kita jauh di arc Pulau Egghead ini. Namun jika kalian merasa asing dengan energi steroid, tahukah kalian energi steroid itu apa? Nah, bagi yang lupa atau mungkin nge-skip arc Fishman Island, tunggu, emang ada yang nge-skip arc Fishman? Nah, energi steroid adalah isi sebenarnya yang ada di harta nasional milik Riku Kingdom, yaitu Tamate Bako. Namun beberapa waktu yang lalu, harta Tamate Bako itu pernah ada di tempatnya Big Mom. Ya, kotaknya aja, dan isi di dalamnya adalah bom. Karena isi sebenarnya itu energi steroid telah dicuri oleh Hody Jones. Dan tepat sekali, harusnya kita semua sangat ngeh bahwa tampilan Hody Jones saat memakan obat itu, dia memiliki wujud yang rata-rata mirip dengan Nika. Rambutnya putih, matanya merah, efek jadi tua ketika limit. Walaupun Luffy ya bisa menghancurkan limitnya itu dengan makan kembali. Tunggu, bagaimana jika Hody Jones dikasih makan setara porsinya Luffy? Apakah dia akan normal lagi? Tapi kan tubuh Hody Jones sangat berotot saat memakan itu, sementara Luffy, jangan salah, Luffy juga pernah berpenampilan otot seperti itu. Dan kalian benar, ini adalah imajinasi, sama seperti Luffy. Anggota Hody Jones saat memakan itu memakan energi steroid demi mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi hal yang mereka imajinasikan itu adalah kekuatan sehingga tubuh mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu cukup bisa dijelaskan energi steroid adalah hasil ekstraksi yang dilakukan oleh Joy Boy dari buah iblisnya. Apalagi Joy Boy sendiri memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Fishman Island. Dan karena robot kuno mampu diisi daya dengan Nika, lalu karena ada energi yang dihasilkan dari ekstraksi Nika yaitu energi steroid, jadi dengan kata lainnya, energi yang menggerakkan robot kuno itu dahulunya adalah energi steroid. Dan itu tergantung cara memakainya, karena mereka sangat fleksibel sesuai dengan imajinasi. Dan hal ini akan sinkron dengan ucapan Vegapunk saat itu, kalau semakin dia mencari tahu soal ini, yaitu soal energi itu ya, semakin dekat dia dengan hal tabu di dunia ini. Ya jelas ya, energi itu adalah energi steroid langsung dari Nika. Nika adalah hal yang tabu di dunia ini. Selain itu ya, hal menariknya adalah di tahun yang sama saat robot kuno itu menyerang Marijoa, perbudakan di Fishman Island mulai merajalela. Dan pastinya ada alasan dong kenapa semua itu terjadi di tahun yang sama. Terlebih lagi energi steroid itu ada di Fishman. Dan sekali lagi Mimin katakan, Joy Boy sangat dekat dengan Fishman Island. Dan ya, ini dia video kita kali ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian?